A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman itu adalah apabila mendengarkan ayat-ayat Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat Allah kepada mereka bertambah kuat keimanannya. Hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surah Al-Anfal ayat yang kedua. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas yaitunya rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengarkan ayat-ayat Allah, gemetar hati kita. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Berbeda dengan setan laknatullah, apabila mendengarkan ayat Allah, dia lari, terjungkal, bahkan sejauh sampai telinganya tidak mendengarkan ayat-ayat Allah tersebut. Ketika terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka setan laknatullah tersebut pun akan lari sampai dia tidak mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh muazin. Maka dari itu kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila orang-orang yang cinta kepada Allah, hatinya tenang, hatinya nyaman, bahkan solusi dari kegalauan, solusi dari kesedihan adalah membaca dan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha besar, Allah Maha besar, tidak ada lagi yang besar dari Allah. Bila kita bekerja di sawah, besar lupa sawah kita, lebih besar Allah Subhanahu wa taala. Tinggi jabatan kita, lebih tinggi jabatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tiada yang besar, tiada yang luas selain dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita terkenal hidup di bumi tetapi kita tidak dikenal oleh makhluk langit? Banyak orang-orang yang dikenal di bumi, banyak orang yang diperbincangkan di bumi tetapi tidak disebut-sebut di langit. Siapa orang yang sering disebut-sebut di langit? Yaitunya orang-orang yang sering berbisik di bumi, lalu didengar oleh makhluk langit, didengar oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uwais Al-Qarni. Beliau adalah sahabat baginda Rasulullah yang belum pernah ketemu dengan Rasulullah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitip kepada sahabat, "Wahai sahabatku, mintakanlah doa kepada Uwais Al-Qarni." Maka sahabat pun terheran-heran, siapa Uwais Al-Qarni tersebut? Uwais Al-Qarni rupanya adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh kepada orang tuanya. Bahkan dengan patuh kedua orang tuanya yang tidak bisa berjalan, dia yang mencukupi makanannya, bahkan juga dia juga yang mencukupi kebutuhan ibadah orang tuanya. Sehingga suatu ketika Uwais Al-Qarni tersebut berlatih mengangkat keledai, naik gunung turun gunung untuk berlatih fisik, untuk membawa ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Ketika orang melihatnya latihan dan orang pun menilainya dia adalah orang yang gila, namun tidak lama kemudian baru orang-orang tahu di sekitarnya bahwasannya Uwais Al-Qarni tersebut dia latihan untuk melatih fisiknya agar bisa kuat membawa mengangkat ibunya pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, yang ingin menguatkan fisiknya berjalan ratusan kilometer jauh jaraknya. Maka dari itu kaum muslimin, begitulah dikenalnya Uwais Al-Qarni itu, rajin tahajudnya, solat berjamaah, dikenal oleh makhluk langit
Kemudian Uwais Al-Qarni tersebut mencukupi kebutuhan ibunya. Kalau kita ingin sukses, tentu harus sukses pula hubungan kita dengan orang tua kita. Apabila kita ingin kaya, maka jadikanlah orang tua kita seperti raja-raja. Maka dari itu, Uwais Al-Qarni adalah orang yang tidak dikenal di bumi. Salah seorang sahabat yang tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasul tahu, karena ini berita dari malaikat Jibril, adalah Uwais Al-Qarni. Dia orang yang taat kepada Allah, sering sujud di bumi dan dikenal oleh makhluk langit. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari kisah yang disampaikan tadi adalah, mari kita kuatkan keimanan kita, konsistenkan ibadah kita kepada Allah, bukan hanya ketika kita diuji saja. Kita mohon kepada Allah, kita taat kepada Allah. Setelah kita diuji, lepas dari ujian hidup, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sempit hidup kita, maka yang melapangkan adalah Allah. Ketika sudah dilapangkan oleh Allah, banyak-banyak kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa tancapkan rasa cinta kita kepada Allah. Bila terdengar suara azan, iblis akan terpontang-panting lari sejauh mungkin. Maka dari itu, ketika kita mendengar azan, kita cinta kepada Allah, gemetar hati kita, datang ke masjid, ayunkan tangan kita dan langkahkan kaki kita, semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bermohon kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bahkan kita minta kepada Allah meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hendaknya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.